Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Kali ini tentunya ada di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini Mila sudah ditemani oleh dua sosok bidadari nih. Waduh, ada dua orang cantik nih yang sudah menemani Mila untuk menghibur ya, menginformasikan lah ya untuk Sobat CKN terkait apa aja sih info yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini sudah hadir yang pertama dari bagian perencanaan keuangan dan pemeriksaan, khususnya di bagian penagihan. Di sini ada Teh Leli. Kemudian ini juga sudah ada nih salah satu dari kader JKN kita yang bermitra dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi, yaitu ada Bu Rosdiana. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ros? Alhamdulillah sehat. Ya, Teh Leli gimana? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Semoga juga Sobat TKN yang nonton podcast TKN SMI ini selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, kali ini ganti intinya nih, kita dari kantor cabang Sukabumi mau menginformasikan kepada Sobat TKN tentunya terkait program JKN. Nah, namun di ada spesifiknya itu tentang kader JKN seperti yang sudah hadir yaitu Bu Rosdiana nih. Nah, sebelum kita bahas mendalam terkait siapa sih kader JKN itu, nah kita bahas dulu nih secara umum apa sih program JKN. Jadi gimana nih Teh Leli, apa sih program JKN? Baik, Mbak Mila. Jadi kalau program JKN itu, dasar hukum hadirnya program JKN itu awal mulanya sih dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Penjaminan Sosial Nasional. Yang mana jaminan kesehatan bersifat wajib dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Yang mana dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, setiap penduduk Indonesia untuk peserta dalam program JKN dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan BPI, PBI, itu penerima bantuan iuran, bank PBI, itu mulai daripada penerima bantuan iuran, peserta iuran mandiri atau serta bukan penerima upah, PPU, seperti halnya pegawai swasta itu wajib didaftarkan. Jadi tentunya program JKN ini memang wajib ya, suatu program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dan di sini tuh banyak segmennya juga seperti yang tadi sudah dibilangkan ya, ada yang PBI, penerima bantuan iuran, ada yang memang didaftarkan dari perusahaan yang bekerja, ada yang peserta mandiri dengan memilih ada kelas-kelas yang dibeli. Sebetulnya sebenarnya kelas itu tidak hanya untuk kelas peserta mandiri ya. Jadi dari seluruh peserta yang terlibat program JKN itu juga berhak untuk mendapatkan kelas rawatnya ibarat seperti itu. Cuman bedanya kalau untuk yang peserta mandiri ini dia memiliki hak untuk bisa memilih gitu ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Nah, itulah sekilas terkait program JKN. Nah, selanjutnya nih terkait tentang kader JKN sebenarnya dari apa sih sebenarnya kader JKN itu? Kader JKN itu petugas yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan untuk membantu sosialisasi, edukasi mengenai program dari kesehatan. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pengen tahu nih kriteria atau ciri-ciri khusus kader JKN, petugas yang bekerja sama dengan kesehatan dalam upaya peningkatan tenaga iuran. Nah, salah satunya Bu Ros ini sudah lengkap atributnya, biasanya memiliki surat tugas, kemudian ada tim kader juga, ada name tag, ID card, ada topi, ada rompi, bertuliskan kader JKN itu ya. Nah, seperti ini boleh Bu Ros? Perkenalkan. Ini skinnya, bisa name tag-nya, di topi, dan dikasih rompi. Nah, jadi
Sobat BKN ini jangan khawatir ya. Takutnya mungkin yang ini mengandung takutnya penipuan atau ada oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya, mengatasnamakan misalnya saya kader gitu, misalnya mau menagihkan sini uangnya misalnya, parahnya misalnya seperti itu. Nah tapi kalian jangan khawatir karena untuk kader BKN yang memang bermitra dengan BPJS Kesehatan itu sudah memiliki atribut khusus gitu ya, seperti yang tadi sudah saya lagi jelaskan gitu ya, seperti yang dia makan hari ini gitu ya. Ini adalah atribut lengkap yang digunakan saat mengunjungi peserta binaan. Gitu, saudara. Sekarang kita ngobrol nih sama Bu Ras nih. Bu Ras, jadi kader kita ini tuh dari kapan sih Bu? Udah berapa lama? Saya itu masuk jadi kader itu dari bulan Mei 2018. Sudah lumayan lama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan selalu di kader TKN di BPJS Kesehatan pastinya Bang Sukabumi gitu ya. Nah, punya pasti pengalamannya juga udah banyak nih. Nah, sebenarnya Burus kalau misalnya setiap kader itu kan pasti ada wilayah binaan nih. Nah, kalau Burus ini wilayah binaannya di mana sih, Bu? Kalau untuk binaan saya itu di Kecamatan Pisaat, tentunya di Desa Sukamana, Jaya, Selajande, beserta Pasari. Oke, jadi memang sudah ada wilayah tertentu ya yang dibina oleh setiap kader BKN gitu. Nah, jadi nih kalau misalnya orang-orang di sana nih pasti ketemu nih sama Bu Ros nih kader BKN gitu ya. Nah, boleh nih Bu Ros dibagikan gitu pengalamannya basic HDK atau mungkin ada kendala yang pernah dihadapi selama melakukan tugasnya sebagai kader BKN. Boleh ceritakan? Baik Mila, untuk pengalaman jadi kader pendidikan itu kita di wilayah binaan emang di apa ya disambutlah dengan baik. Tentunya kalau untuk ke daerah binaan itu kan berbagai banyak kriteria. Orang-orang tuh ada yang yang bersikap dengan baik, ada seperti mungkin karena itu tersedia sesuatu hal kayak gitu. Cuman yang untuk pengalaman itu ketika di daerah kan di daerah itu daerahnya pegunungan gitu ya. Nah itu ketika kunjungan itu kita turunnya itu apa jalannya itu turun kayak mau ke sungai gitu Bu. Ya. Nah motor itu kita kan saya itu kan apa eh, bawa motor ya Bu ya terus Busuri iya, justru itu rumah apa jalannya itu kayak Mudun gitu ya. kan kalau di Cikirai anggapan ibu jalannya seperti itu sawahan. Tapi alhamdulillah sih dengan adanya kader DKN pesannya saya itu membantu untuk mengedukasi peserta yang menunjang gitu. Sekarang kan alhamdulillah antusias warganya pada baik-baik. Gitu, oke. Jadi sebetulnya dengan berbagai pengalaman yang sudah pernah ditemui di lapangan gitu ya, ketemu dengan berbagai karakter peserta gitu kan, karena tidak hanya satu peserta dengan satu peserta yang lain juga berbeda karakternya gitu kan. Kita harus bisa beradaptasi dengan karakter mereka. Kemudian tadi mengenai lokasi mungkin ya, lokasi dari setiap rumah ke rumah kan dari data mungkin misalnya di alamatnya A, B, C gitu. Ya tentu pasti berbeda-beda nih wilayah sebelah mana, kemudian ditemui juga jalan yang berliku lah gitu ya. Ada yang mudun, seperti ombak banyu gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang dirasakan gitu ya menjadi sebenarnya jadi penyemangat juga ya, karena mungkin dari setiap harinya juga akan berbeda, akan menemui orang-orang yang berbeda lagi gitu ya. Nah, jadi tadi sebetulnya tugas kader kita ini tuh apa sih? Kader ini yang pertama mengingatkan dan menyampaikan terima iuran BKN, bantu mengangkat bayar iuran melalui POB, Copy Pay, yang ketiganya menjawab pertanyaan dan keluhan serta secara langsung. Jadi pada saat saya datang ke binaannya itu bisa langsung tanya jawab gitu. Kemudian menyampaikan terkait rehat, menyampaikan terkait model DKN dan lain-lain ya. Jadi terkait program DKN mungkin seperti itu. Oke. Nah, terus biasanya nih kalau saat berkunjung dengan peserta binaan, ada apa sih yang paling sering ditanyakan atau dikeluhkan gitu dari peserta binaan?
Kalau untuk itu paling pembayaran, kalau dulu kan pembayaran harus melalui berapa, sekarang pembayaran sama pembayaran kan tidak banyak ya, saya dating, apa-apa, tidak marah, shuttle box, dan lain-lain. Jadinya dari Ibu sendiri nih itu menginformasikan gitu terkait bahwa banyak sekali rencana pembayaran yang sudah tersedia gitu. Iya. Tidak hanya kadang orang-orang saya ada saya belum ke bank, belum sempat misalnya kayak gitu. Diarahkan sudah ada online-nya gitu pembayaran secara online gitu. Nah, kemudian kalau misalnya terkait saat ini kan ada program rehab nih. Nah, kalau misalnya selama melakukan kunjungan juga Bapak ada yang tanya terkait program Iya, rehab? di edukasi juga tentang pembinaan yang rendah ini, saya suka kasih ikut saranin untuk ikut rehab biar tagihan itu ringan. Iya, jadi mungkin ada beberapa peserta binaan yang tidak dapat melakukan pembayaran secara Sekaligus, full ya. Jadi sama guru itu diarahkan untuk mengikuti program rehab. Untuk program rehab ini tentunya kan lewat aplikasi Membagikan Iya. jangan lupa disobatkan dan download gitu ya. Karena untuk Membagikan ini tidak hanya tersedia untuk program rehab, ya melihat terkait dengan hitung bapak, memanggil peserta. Kalau ditanya lagi perlu ke Paskas gitu ya, ada antrian online-nya gitu. Biasanya kalau misalnya saat berkunjung gitu, ada nggak sih yang minta, ini saya nggak ngerti mobil DKI boleh dibagi nggak? Ada nggak sih yang kayak gitu? Suka diedukasi juga tentang itu, misalkan saat saya kenapa ngarahin ke aplikasi yang itu semuanya ada di genggaman sebetulnya ya, karena aku asli online melihat tunggakan di sana, terus jumlah pesertanya yang menghitung berapa orang, terus ada riwayat pembayarannya juga. Oh. Ya, jadi memang data-datanya itu sudah akurat ya. Kadang kalau misalnya, menurut saya misalnya gitu ya, daftarnya pembayaran segini, nanti bisa dilihat di mobil DKN-nya sudah ada pembayaran terakhir. Jadi memang adanya ini juga membantu keakuratan data yang disampaikan informasi oleh kader gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan kalau misalnya posisi Bu Rok ini kan selain menjadi kader juga memiliki jabatan lainnya itu supervisor nih sebagai supervisor kader GKN. Apa sih yang membedakan ini dengan kader yang lain gitu dengan mengemban jabatan supervisor? Apa sih yang dirasain bedanya gitu? Untuk sebelumnya jadi kader dia jadi ke kader aja, jadi ini tuh hanya hubungan aja, tidak menyampaikan informasi terkait apa-apa ke kader lain. Tapi selama menjadi supervisor ini, ibu sebagai koordinator dari kader yang lain, terus pas pada di kantor cabang misalkan untuk kunjungannya dilakukan atau tidak, pengumpulan-pengumpulannya, juga kewajibannya sebagai investigasi pemasaran untuk melaporkan laporan pensiunnya setiap bulannya, Bu. Oh iya, jadi dengan jabatan supervisor ini menjadi koordinasikan seluruh kader yang bermitra dengan kami gitu ya. Jadinya nanti koordinir dengan baik, sehingga pelaporan aktivitasnya juga berjalan dengan lancar seperti mungkin ya. Nanti kan tadi untuk adanya kadernya kayak gitu, ya lain pasti membantu untuk operasional BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program ini. Nah, tentunya apa sih manfaat yang paling dirasakan khususnya untuk di bagian perencanaan keuangan pemeriksaan dengan adanya kader itu seperti apa sih Teh? Dengan adanya kader ini, bantu kami, terutama di kesehatan dalam upaya meningkatkan tenaga gila. Seperti hasil pertemuan nasional Direktorat Keuangan dan Investasi tahun 2024 terkait implementasi program upaya tenaga iuran, salah satunya itu adalah kader militas. Nah, mungkin dengan adanya kader militas itu terbantu sekali dalam penagihan iuran. Selain itu juga dengan adanya kader BKN, seperti itu menjadi bayar rutin, bayar iurannya. Yang prinsip gotong royong, batu bersama gitu. Pastikan keluarga Anda terlindungi oleh jaminan kesehatan dengan disiplin bayar iuran agar praktek papan itu selalu aktif dan tidak terkena denda bayar. Seperti itu Mbak. Jadi rutin pembayaran adalah bentuk implementasi dari prinsip gotong royong. Adanya kader kayak ini menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan sobat DKN nih yang kalau misalnya ada kelupaan bayar tunggakan udah lama, misalnya berbulan-bulan gitu ya, ternyata ada kader juga yang mengingatkan yang menghubungi langsung. Tapi tentunya sesuai dengan wilayah binaan kadernya seperti itu. Nah, Teh,
Jadi kan kalau misalnya kan tadi disampaikan terkait bahwa kadar CKN itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan gitu ya. Intinya masih banyak upaya-upaya lain ya. Harusnya dari organisasi juga ada, kemudian ada petugas dana collecting gitu ya. Cuman memang bedanya mungkin kan antara petugas dana collecting misalnya yang melihat ada di kantong itu menghubungi pesertanya itu melalui alat komunikasi, sedangkan untuk hajatan kita itu kan mengunjungi langsung gitu ya ke lapangan. Jadi mungkin bisa terbantu bagi yang sobat KKN memang tidak memiliki smartphone untuk misalnya karena biasanya telekolektif itu kan melalui WA ya ada WhatsApp-nya ada teleponnya gitu ya. Cuman mungkin ada masih saja ada gitu ya peserta yang memang tidak memiliki atau tersedia sehingga ada kata JKN juga yang bisa mengunjungi langsung ke rumahnya. Nah jadi biar namanya kadar CKN ini tuh bisa langsung ini tepat itu sesuai dengan datanya gitu. Jadi mohon nih untuk sobat JKN itu untuk pastikan bahwa data alamat atau nomor handphone peserta JKN ini, maksudnya sobat JKN yang nonton ini nih ya, bisa selalu terupdate gitu ya. Bisa komunikasi sama JKN, bisa langsung datang ke kantor dinas kesehatan, bisa memanfaatkan channel lain seperti Pandawa, kemudian data di tanggal 65 itu ya. Mungkin itu kan manfaatnya berarti kan membantu salah satu upaya penagihan. Kalau misalnya terkait target nih teh, apakah dengan adanya kadar CKN itu membantu capaian target dari bagian penagihan misalnya? Betul, sangat terbantu sekali. Misalnya kan seperti yang tadi sudah disiapkan oleh Mbak ya. Ada kita ini kan upaya penagihan selain daripada kalau tinjuran melalui telepon atau upload dan mungkin bapak ibu atau teman-teman yang saudaranya atau keluarganya memiliki tagihan iuran itu pastinya akan ada yang menghubungi menerima WhatsApp atau SMS, email, langsung salah satu upaya penagihan. Kenapa adanya upaya penagihan? Karena untuk membantu yang bantu yang lain. Jadi ibaratnya gotong royong ya, membantu sama peserta yang bantu yang sakit. Oke. Mungkin itu ya sobat, udah panjang lebar juga nih ngebahas terkait tentang program JKN, tentang kadar JKN, seperti itu. Nah sobat, untuk menutup kali ini, kita dulu nih, ada yang mau disampaikan, boleh dari Boras mungkin ada closing statement dari Boras sebagai kader JKN ya. Peserta JKN SIS bila mana ada kader JKN yang mengunjungi ke rumah dengan memakai atribut seperti yang saya gunakan ini semua, berarti ini resmi dari petugas BPJS Kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan atau cabang Sukabumi. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Jangan khawatir guys, karena ini memang resmi dan bermitra dengan BPJS Kesehatan gitu. Kalau dari kalian mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Ada sedikit pantun nih. Oh mau ditutup sama pantun, katanya Iya, boleh. tutup ya dengan pantun. Boleh gimana tuh? Cakep dulu. Boleh. Cakep dulu nih. Cakep. Baik. Buah kelapa, buah durian. Cakep. Dibawa pakai anyaman. Cakep. Jangan lupa bayar iuran setiap bulan. Cakep. Agar tidak terkena denda pelayanan. Mantap. Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi? Aduh, nanti ini aku terakhirnya harus kayak gimana ya? Ini ngelawan dua pantun ya. Boleh gimana? Oke, yang kedua pantunnya bakso ayam, bakso ikan. Cakep. Pakai mie juga bakwan. Cakep. Saya cukupkan sekian. Aja Sukabumi makin terdepan. Mantap. Hebat banget. Dulu dong. Sudah ada 2 pantun, terus mau pakai pantun nggak? Cukup ya. Oke. Nah, oke sobat, kita sudah berada di ujung akhir cerita podcast TKN SMI di episode kali ini ya. Tadi sudah disampaikan closing statement-nya, kemudian sudah ada closing statement tapi berupa pantun nih dari Teh Leli. Nah, kita akan menyampaikan tagline yang tidak henti-hentinya kita sampaikan di podcast TKN SMI ini ya. Transformasi mutu layanan, mudah, cepat, setara. Sebelum saya tutup, tentunya saya juga punya pantun nih untuk menutup podcast kali ini. Gak mau kalah saya dari Telawi gitu kan. Nah, bentar tolong cakepnya ya. Buah mangga, buah kue nih. Cakep. Buahnya masak, ada dimakan. Tetap bersama podcast JKN SMI. Next episode, jangan terlewatkan.
Saya Mila bersama Bu Rosiana dan Teh Leli. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sobat.